Untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak, yaitu diantaranya domba, kambing, kerbau, sapi atau unta. Yang dikurbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikurbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela. Please lah ya bro, subscribe sekalian juga enjoy this video. Subscribe. Audit forensik Kiai KPU oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Tentu aneh, masa khotib harus diaudit forensik lagi. Namun untuk kasus ini perlu sebagai konsekuensi dari kontroversi Ketua KPU yang menjadi khotib Idul Adha. Menjadi khotib bersama jamaah yang antara lain bernama Jokowi dan Basuki. Bisa-bisanya Ketua KPU bersama orang yang berkepentingan dalam Pilpres kemarin dan Pilkada esok. Kepentingan Gibran dan Kaisang putra Jokowi. Sorotan kepada sang khotib yang berkhutbah tentang penyembelihan sifat hewan yang melekat pada insan ini tentu masih relevan karena penyembelihan hewan kurban belum berakhir waktunya. Sementara konteks ritual haji adalah hari pelemparan jumroh, baik ula, wusto, maupun akobah. Jadi jamaah haji masih dalam kegiatan melempar jumroh, simbol dari gerakan umat melawan setan. Ketua KPU Hasyim Asy'ari belum clear dari tuduhan bermain curang untuk menyukseskan dinasti Jokowi, ditambah kasus pribadi yang terkait aspek moral. Semua ini masih menjadi perbincangan publik. Sebentar lagi ia akan menjadi hakim pilkada serentak yang di dalamnya terselip anak, mantu, dan kerabat Jokowi. Apakah sholat Idul Adha bersama di Baitur Rahman Semarang itu bagian dari kerja ala mafia berbungkus agama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu audit forensik. Di samping itu, kepentingan audit juga berkenaan dengan pertama, siapa yang meminta agar khotib Idul Adha di Masjid Baitur Rahman adalah Ketua KPU? Adakah agenda lama atau dadakan? Jika mendadak, siapa yang digantikan sebagai khotib? Bagaimana peran istana dalam proses penyingkiran? Kedua, jika tugas khotib merupakan permintaan jamaah atau pengurus masjid, apa reputasi Ketua KPU sebagai khotib memadai? Fahamkah akan resiko mengundang Ketua KPU sebagai khotib? Secara syar'i khotib memenuhi syarat atau tidak? Atau ada rekayasa persyaratan seperti halnya otak-atik persyaratan Ananda Gibran? Ketiga, masalah pembiayaan. Adakah kehadiran khotib komisioner itu dibiayai jamaah atau masjid atau khotib yang bayar atau berkorban? Semoga tidak ada gratifikasi untuk tampilan Ketua KPU bersama Presiden, Menteri, dan pejabat daerah lainnya itu. Bila ada, maka itu masuk kategori korupsi dan penodaan agama. Perlunya audit dikarenakan pengalaman buruk Ketua KPU yang mahir dalam mengacaukan penghitungan suara serta permainan sistem rekapitulasi sebagaimana terungkap dalam film dokumenter Dirty Vote dan Dirty Election. Ketua KPU bukan profil bagus dan jujur sebagai seorang pemimpin. Berkali-kali ia kena sanksi, wajah khotib Idul Adha di Masjid Baitur Rahman itu penuh dengan goresan hitam.
Audit forensik khotib menyangkut pemeriksaan atau investigasi keuangan atau transaksi lain yang berujung pada kerugian jamaah yang tidak sepatutnya mendapatkan khotib yang ternyata lebih bermisi politik daripada agama. Ada KPU dan presiden di depan pilkada, etika dan moral yang dilabrak, hak jamaah sudah pasti dibungkam. Audit forensik penting pula untuk mengetahui siapa pembuat naskah khutbah yang isinya ternyata menjadi pemukul bagi khotib dan presiden sendiri. Adakah kebodohan khotib atau sabotase? Ketua KPU sebagai khotib menandai penunggangan politik atas kegiatan keagamaan. Besok mungkin Kepala BPIP, Kepala BIN, atau mungkin juga Menteri Pemberdayaan Perempuan. Kepalsuan dan penipuan yang ditampilkan di depan jamaah. Sudah waktunya bukan hanya khotib swasta yang dicurigai dan dituduh radikal atau radikul, tetapi juga khotib dalam tanda petik plat merah diperiksa dan dilakukan audit forensik atas kemungkinan dalam tanda petik bertransaksi ayat dengan harga yang murah. Audit mulai dari khotib ketua KPU yang dinilai telah menghebohkan dan mencoreng kesucian agama. Ada indikasi kolusi Asy'ari dengan Jokowi yang disaksikan oleh Basuki.